Sekali lagi, jangan pernah takut gagal, jangan pernah menyerah, karena tidak tercapai hari ini bukan berarti gagal di masa yang akan datang. Dan tetaplah menjadi diri sendiri, jangan pernah sombong. Karena itu kunci utama Iya, keberhasilan. benar banget. Halo semuanya, selamat datang di podcast Money. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Del Laura Purba dan rekan saya ada Pasmana Maban. Kami adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 Universitas Jambi. Dari podcast ini, kita akan mengetahui berprestasi apa saja yang dimiliki oleh Mayang Social Lestari ini. Mungkin saja kita bisa mengikuti jejak beliau, baik kita yang di sini maupun yang menonton podcast di luar sana. Betul sekali yang dibilang oleh rekan saya, yang beliau capai ini, apalagi beliau ini juga memiliki bisnis kecil-kecilan yang memiliki untung yang lumayan besar. Benar sekali, saya jadi kepingin membuka usaha kecil-kecilan nih, tapi yang keuntungannya bisa dibilang banyak. Belum lagi dengan prestasi beliau yang dicapai selama ini. Padahal Mayang ini bisa dikatakan masih mahasiswa baru loh. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Mahasiswa baru mengukir banyak prestasi. Saya begitu semangat sekali untuk membahas tentang pembahasan ini. Langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini yang sangat cantik dan banyak prestasinya. Halo Mayang, selamat datang di podcast Money. Terima kasih ya Mayang boleh menyempatkan hadir di podcast Money ini, menjadi seorang narasumber di podcast ini. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya Mayang? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa ya. Semoga kita dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya. Wah, ternyata Mayang ini mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika ya? Iya benar, saya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2022. Berarti ini jago nih ya hitung-hitungannya ya. Boleh. Gak jago-jago amat sih, tapi bisa lah. Banyak rumus nggak sih kalau di matematika tuh? Oh, banyak banget sih, banyak banget. Tapi bisa dipahami sih, udah jadi klub, udah jadi teman. Oh, udah jadi teman. Baiklah, mungkin kita langsung saja ya memasuki acara inti kita ini yang pembahasannya sangat menarik untuk kita bahas. Oke, topik utama dari segmen kita kali ini yaitu pengalaman seorang Mayang, seorang gadis yang berhasil membuka bisnis ya. Bisnis ya Mayang ya? Apa sih bisnis yang Mayang geluti saat ini? Oh, untuk saat ini tuh boleh dikategorikan belum bisnis ya, karena kan kalau bisnis itu besar. Kalau ini masih berwirausaha. Jadi ini masih berwirausaha, namanya Pisang Panggang Crispy. Pisang Panggang Crispy. Ya. Kalau boleh tahu gimana sih pertama kalinya Mayang bisa kayak kenapa harus pisang? Itu diawali karena pertama saya ini orang yang suka makan pisang. Apapun jenis pisang saya seneng banget. Jadi saya tuh terinspirasi gimana ya caranya dari pisang ini. Kan kalau pisang itu masih dikategorikan makanan yang sangat lumrah ya. Jadi gimana sih cara membuat pisang ini menarik banyak orang. Nah jadi dari situ karena saya suka pisang, jadi saya mengambil temanya pisang. Gitu. Berawal dari favorit diri sendiri. Iya benar, dari favorit saya sendiri. Sekarang ini Mayang lebih banyak melakukan kegiatan non akademik ya untuk mencapai prestasinya. Kalau hampir seimbang keduanya. Ada akademik dan non akademik. Sekarang Mayang udah semester berapa ya? 2 ya? Iya, baru semester 2. Selama 2 semester ini pasti banyak ya pengalaman ya Pasma ya. Pengalaman ataupun ya yang terjadi dalam perkuliahan nih ceritanya nih.
Boleh nggak sharing apa aja pengalamannya yang pernah dialami selama kuliah di Universitas Jambi ini? Boleh dong. Kalau dari saya sendiri untuk pengalaman kuliah di Universitas Jambi ini, first time saya datang ke sini itu bener-bener kayak nggak kenal siapa-siapa ya. Karena kan bener-bener beda gitu. Dari teman-teman sekolah SMA pun itu beda dari fakultas yang diambil. Jadi bener-bener kayak sendiri gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu, saya mengetahui sistem pembelajaran di Universitas Jambi, juga banyak mengenal orang dan terjun ke dalam organisasi seperti organisasi pramuka, terus ikut himpunan mahasiswa, ikatan matematika, dan terjun ke dalam target-target pencapaian di dalam situ seperti gadis imatika dan yang lain. Sangat menarik sekali ya, sudah berusaha, berbisnis, aktif lagi di organisasi, dan pastinya aktif di pembelajaran di perkuliahannya. Benar sekali, padahal ya sama-sama kita ketahui ya baru 2 semester ya, semester 2 di pendidikan matematika. Oh ya, kalau boleh tahu Mayang sendiri asalnya dari mana nih? Kita dari tadi udah kita jauh belum ada ngobrolnya nggak perkenalan tahu. soalnya. Ya, jadi aku dari Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Timur itu di daerah dekat mananya? deket Sabak. Itu ya, Iya. Tanjung Jabung Timur di Sabak. Sabak itu apa sih yang khasnya di Sabak? di Sabak itu yang khasnya tuh ada nipah. Nipah. Buah nipah. Mungkin kakak juga kurang tahu ya buah nipah Iya, itu iya. gimana. Nah, sama ada sumbun. Sumbun. Iya, Sumbun ini? sumbun itu makanan khas. Sumbun itu hewan laut. Nah, dia itu kalau pada umumnya itu kerang bambu. Nah, kerang bambu. Jadi itu benar-benar ada festivalnya untuk ngambil sumbun itu, dan itu nggak setiap bulan. Nah, jadi itu khas dari Sabak, dari Tanjung Jabung Timur. Berarti ada waktunya ya? Iya, ada waktunya. Bahkan itu pas mau ngambil sumbunya itu ada festival besar-besaran. Sebentar lagi ada festival sumbun di Tanjung Timur. Biasanya tuh sekali sebulan atau gimana konsepnya? Kalau itu sih per 1 tahun. Kalau untuk festival besar-besaran, tapi kalau untuk hari-hari itu juga ada, tapi itu dalam kategori sedikit. Bagaimana sih Mayang membagi kegiatan antara akademik dan non akademiknya? Besoknya lagi jadwalnya apa. Jadi benar-benar struktur supaya tidak mengganggu akademik maupun organisasi yang saya jalani. Kalau untuk membagi kegiatan sendiri itu memang saya selalu membuat rules jadwal untuk diri saya sendiri. Jadi untuk setiap harinya tuh benar-benar dibuat hari ini jadwalnya apa, besok jadwalnya. Iya. Sangat menginspirasi sekali ya dari sosok Mayang ini. Ketika menjadi gadis ini awal mulanya gimana sih? Pertama-tamanya bisa jadi gadis kayak gitu nah. Gadis dalam kategori apa nih? Kan pertamanya tadi kan gadis imatika ya. Iya, Pertamanya benar, gadis benar, imatika. Terus sampai sekarang terakhir gadis apa sih sebenarnya? Gadis Raimuna cabang Muaro Jambi. Nah, pasti sebelum didapat titel itu ya, dapat itu pasti sebelumnya dari yang bawah dulu kan ya pastinya. Iya, benar. Awalnya tuh gimana sih? Jadi kalau untuk gadis itu sendiri, awal mulanya itu kan di daerah kita itu pasti ada yang namanya pemilihan bujang gadis ya. Nah, karena saya dari SMA itu memang suka ikut-ikut yang seperti itu, jadi itu awal mulanya sebenarnya nggak mau, tapi karena dicalonkan, Oh iya. jadi didelegasikan lah ibaratnya. Jadi saya mencoba untuk berani tampil di depan. Jadi waktu itu SMA saya mengadakan pemilihan gadis SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Timur. Jadi saya mencalonkan diri, dan ternyata saya terpilih menjadi gadis utamanya pada saat saya SMA. Wah. Jadi pas saya ke Universitas Jambi dan masuk di Prodi Pendidikan Matematika, ternyata ada lagi pemilihan bujang gadis Imatika 2022 kemarin. Nah, jadi waktu itu memang harus didelegasikan per kelas dari angkatan 22, dan ternyata teman-teman saya tuh mendorong saya untuk maju karena mereka udah tahu kemarin saya jadi gadis di SMA saya. Jadi saya dengan keberanian diri, ibaratnya kita baru mau menginjakkan kaki di Universitas Jambi, dan tiba-tiba disuruh berkompetisi kayak gitu, rasanya tuh kayak saingannya berat banget ya, gitu. Kita mampu nggak ya? Dan ternyata dengan keberanian, akhirnya saya mampu menjadi gadis utama Imatika 2022 kemarin. Luar biasa. Jadi
Ini kan Mayang termasuk dari SMA juga sudah aktif lah ya berorganisasi di sekolah. Nah, bagaimana sih tanggapan dari orang tua melihat Mayang sekarang aktif di organisasi, banyak kegiatan di luar kampus? Gimana masalah studinya? Kan yang namanya perkuliahan yang diutamakan pasti pendidikannya dong. Gimana sih tanggapan dari orang tua Mayang dan cara Mayang membagi jangan sampai perkuliahan saya terganggu? Nah, Kalau itu saya punya prinsip kuliah tetap nomor satu, tetapi organisasi tidak bisa diduakan. Jadi kayak ibaratnya kalau saya ngomong sama orang tua itu, orang tua selalu pesan, boleh ikut organisasi banyak yang kamu mau, karena saya memang tipikal orang yang tidak suka di rumah aja gitu Kak. Jadi kalau 1 jam 2 jam itu di rumah aja tuh rasanya kayak boring banget, ini kayak nggak ada kegiatan padahal baru istirahat. Nah jadi kadang orang tua pun bilang apa, sesekali lah weekend di rumah gitu kan, sesekali apa gitu, karena menurut saya waktu weekend itu ada jam-jamnya gitu, nggak setiap minggu saya harus weekend. Jadi kalau untuk perkuliahan itu sendiri saya memprioritaskan sekali, dan saya membagi waktunya seperti rules tadi, membuat jadwal. Jadi misalnya nih, saya membagi waktu saya antara kuliah, organisasi, bisnis, itu benar-benar terjadwal. Jadi kayak misalnya nih, ini hari Senin itu saya ada berapa mata kuliah. Kalau misalnya cuman sampai jam 2, saya bisa buka usaha saya dari jam 3 sampai sore. Ataupun sampai malam di saat saya nggak ada jadwal yang lain. Kalau untuk organisasi itu nggak mungkin setiap minggu kita ada kegiatan ya. Pastinya itu dalam 1 minggu itu mungkin 3 kali gitu. Nah, kalau untuk bisnis gitu juga. Tapi kalau untuk akademik itu tetap diutamakan. Kadang pun sampai begadang juga sih ngerjain tugasnya. tetap ya. Produktif sekali ya Mayang ini ya Benar. Pas Ma. Berarti Mayang ini tipikal ekstrovert, bukan introvert ya? Iya, ekstrovert banget sih memang. Karena bingung juga sih kalau introvert gitu kan. Iya. Tapi lebih baik kalau di masa kuliah ini memang kita itu harus ekstrovert ya. Karena kalau kita introvert ya kita selalu ketinggalan. Luar biasa ya Mayang. Boleh diminum dulu Mayang kalau iya. haus. Kalau nggak haus nggak usah diminum. Iya. Iya. Kan ini udah cerita nih tadi gimana awalnya, terus kemudian gimana cara bagi waktunya. Terus pasti kita tuh kayak ngerasain gitu ya, sibuk, ngerasain apa namanya, full kegiatannya gitu. Nah, sekarang kan Mayang udah jadi gadis nih. Apa sih yang Mayang rasain gitu? Nah, Ini langsung dijawab nih. Boleh langsung dijawab. Boleh dijawab ataupun gimana terserah. Kalau kategori gadis ini emang dari dulu jadi gadis sebelum pernah nikah. Bukan gitu, kayak ya sekarang kan Mayang udah jadi gadis nih, terus otomatis pasti nggak bisa sembarangan lagi nih, nggak bisa sembarangan gimana, mulai dari omongan ataupun cara bersikap. Sekarang nih apa yang Mayang rasain setelah jadi gadis nih? Kalau untuk yang dirasain emang kalau gadis itu tuh bener-bener ikon ya. Jadi kayak untuk bersikap di depan orang banyak tuh bener-bener harus dijaga, karena bukan menjaga nama baik kita, tapi menjaga nama baik gadis itu tadi, menjaga nama baik ikon. Karena udah punya notaben ya. Iya, jadi kayak nanti orang mikirnya, itu kok gadis Imatika kayak gitu, di depan orang kok ketawanya bebas banget, duduknya bebas banget gitu. Jadi kayak bener-bener harusnya diri aku tuh yang seperti ini ternyata harus diselubungi dengan itu gitu. Jadi kayak perasaannya feelnya lebih beda lagi gitu. Menjaga marwah Iya, jurusan ya. iya benar. Karena tuh kayak itu kan ikon orang ya. Jadi kayak kita melihatnya tuh kayak ibarat kita lah kalau ngelihat gadis-gadis yang lain lah, misalnya gadis Jambi gitu kan. Satu aja kesalahan dia tuh bakal diingat orang. Jadi menjadi ikonnya tuh nggak mudah. Jadi kalau ada orang yang bilang enak banget ya jadi itu, sebenarnya itu berat juga. Cuman tuh ya dari kita sendiri tuh harus bisa membagi gitu, dimana harus memposisikan diri. Sebenarnya walaupun nggak jadi gadis, yang namanya mahasiswa itu kan Ya, harus bisa harus meletakkan menjaga sikap. dirinya di mana gitu. Benar, jadi balik lagi sikap itu bukan karena kita menjadi ada yang kita capai. Mau dimanapun sebenarnya kita nggak harus menjadi seorang gadis, sikapnya memang harus baik gitu ya. Iya benar. Jadi mau Mayang sekarang udah semester 2 udah menjadi gadis Imatika. Apa sih pencapaian Mayang terbesar selama selama Mayang
udah sampai semester 2 selain di perkuliahan saja? Apa sih pencapaian yang terbesar gitu? Untuk pencapaian terbesar itu tentunya sebagai seorang manusia yang awam ini, kita pasti bakalan nggak ngerasa puas ya dengan apa yang kita capai. Tapi kalau untuk sekarang ini, pencapaian terbesar saya itu ya benar-benar ibaratnya apa yang saya usahakan itu saya dapat gitu dari apa yang ingin saya capai. Jadi itu merupakan pencapaian yang menurut saya udah besar untuk diri saya, walaupun saya nggak pernah puas dengan apa yang saya dapati. Dan pencapaian itu semuanya tuh kembali lagi untuk orang tua saya. Jadi itu pencapaian terbesar untuk hidup saya. Luar biasa ya. Ngomong-ngomong pencapaian nih, tadi kan juga udah ada sedikit cerita nih tentang bisnis Mayang. Tadi kan udah cerita tentang pencapaian Mayang sebagai gadis, terus apa yang udah dialamin sama perkuliahan. Untuk bisnisnya nih, pencapaian terbesarnya apa? Atau belum sampai ke titik pencapaian terbesar? Oh, belum tentunya Kak, belum. Karena untuk ini kan masih berwirausaha ya, karena memang sistemnya masih open order. Kalau untuk bisnis itu sendiri, insya Allah 2024 saya mau launching outlet di depan Unca. Untuk itu sendiri, karena niat saya awal itu memang dari seperti yang kita ketahui bahwa Universitas Jambi itu mencanangkan program kewirausahaan untuk mahasiswa ya. Jadi dari situ saya berpikir gimana ya caranya saya membuka lowongan kerja untuk mahasiswa kedepannya, dan untuk diri saya juga tentunya. Bagus juga nih idenya ya. Tapi ngomong-ngomong, kakaknya Mayang nih juga aktif dalam organisasi kewirausahaan ya? Iya benar, saya juga ikut di dalam himpunan mahasiswa itu sebagai kewirausahaan, staf muda kewirausahaan. Itu sebenarnya ikut organisasi itu setelah buka usaha atau ikut organisasi dulu baru buka usaha? Sebenarnya saya itu dari waktu SMA itu udah buka usaha, tapi waktu itu masih di rumah dan usahanya tuh masih kayak plan gitu, belum ada logo, belum ada yang pas, yang tepat gitu, masih kayak pengen jualan ini nih, jualan ini, pengen jualan ini nih, jadi kayak masih belum pas gitu. Dan ternyata setelah saya pertama coba open order pisang panggang di sekitar Mendalo itu, peminatnya itu dalam first time saya open order itu hampir 30 box. Itu baru memperkenalkan produk, ibaratnya baru mau saya cicipin gitulah sama konsumen kan. Dan ternyata itu banyak yang tertarik, dan orderan kedua itu mencapai 50 box. Dan saya hampir kewalahan ngadepinnya sendirian. Lumayan banyak ya. Iya, Punya alhamdulillah. usaha nggak? Wah, belum aja. Aduh, Mungkin nanti belajar sama Mayang ya. kedepannya harus buka usaha nih seperti Mayang nih. Nah, jadi Mayang nih berbisnis benar-benar sendiri atau ada teman gitu? Kayak tadi sampai 50 box itu mampu sendiri. Nah, jadi kalau untuk bisnis itu sendiri, karena kan tadi saya bilang saya masih banyak mengikuti organisasi, terus akademi, kampus, tugas-tugas, kegiatan, bahkan bisnis. Jadi saya benar-benar nggak bisa kalau membuatnya sendiri. Jadi itu saya calling teman kan, tolong dong kesini bantu buat ini, tapi nanti pas dapat hasilnya kita tetap bagi ke dia gitu. Wah, selain menguntungkan diri sendiri, Membantu juga teman juga ya. menguntungkan teman juga ya. Kalau masalah keuntungan bisa ditanya nggak nih Mayang? Atau ini masalah sensitif? Enggak, boleh. Kalau misalnya ini bisa dihitung nggak setiap harinya berapa sih keuntungan menjadi pebisnis pisang apa tadi? Panggang Pisang crispy. panggang crispy-nya. Kalau untuk keuntungan itu sendiri, itu saya kan open ordernya itu 1 minggu itu cuma 3 kali 4 kali ya, tergantung dari waktunya tadi. Nah jadi kalau misalnya saya itu dalam 1 minggu tuh ngeluarin modal 150.000, itu udah pernah saya coba kemarin, bener-bener manage uangnya. 150.000 itu ternyata yang kembali ke saya itu, saya 3 kali open order itu 500.000. Jadi kayak bener-bener apa ya, uangnya tuh terputar di situ gitu. 150.000 itu 1 minggu untuk 3 kali open order atau Iya. Enggak, 3 kali 150.000 itu kan Sekali bahan-bahannya tuh Oh. banyak. Itu bisa sampai 3, 4, 5 kali open order. 150.000? Iya, benar. Dan keuntungannya? Mencapai 500.000. Wah. Lumayan besar ya untuk kita, apalagi mahasiswa sekarang itu sangat menguntungkan. Iya, sangat menguntungkan. Itu bisa bayar semesteran sendiri nih pasti. Dari apa? Uang pisang. Iya, uang pisang ya. Panggang crispy. Luar biasa nih. Bisa bagi waktu. Terus
bisa jadi seorang gadis, samping itu juga kuliah jalan terus, bisnisnya lancar terus. Luar biasa banget ya Mayang ini ya. Alhamdulillah sih sebenarnya Kak, itu tergantung diri kita juga sih sebenarnya. Pernah nggak misalnya Mayang udah ini dapat pesanan, terus tiba-tiba di PHP-in gitu? Cancel gitu ya. Itu tentunya pasti pernah nggak sih? Setiap orang pasti pernah ya, karena ibaratnya tuh kita open ordernya jam 2 siang, terus kan ini sistemnya delivery, jadi nganternya jam 4 sore. Kita kan nggak tahu kesibukan orang masing-masing, apa masih ada di kosnya atau enggak, masih ada di lokasi atau enggak. Terkadang kan ada yang bilang maaf ya Maya, harus dibatalin karena mau kesini. Oh ya nggak apa-apa, tapi itu nggak membuat kita harus membuang itu bisa dimakan sendiri atau dikasih, atau mungkin kita open orderkan lagi, kayak ini masih ada sisa nih, masih ada tinggal beberapa box, yang mau boleh langsung diantar gitu. Pernah nggak kayak yang merasa rugi gitu? Kalau rugi, yang namanya berwirausaha itu pastinya ada ya. Dari kerugian, keuntungan itu pasti ada semua. Tapi kan nggak selamanya rugi dan nggak selamanya untung. Iya, benar juga. Kalau untuk kerugian itu ya terutama itu pada bahan-bahan. Karena kan kalau misalnya pisang nih, saya pernah mau open order sore, tapi ternyata itu ada jadwal mendadak yang nggak bisa saya tinggal. Jadi saya membatalkan semua orderan di hari itu, dan pisang saya itu besoknya tuh udah kayak nggak bisa nih dipakai buat ini gitu. Udah cuman konsumsi pribadi gitu, nggak bisa untuk orang lain gitu. Karena kan kita harus memprioritaskan Kualitas. iya kualitasnya, jangan sampai mengecewakan orang lain. Jadi yang namanya apapun yang kita lakukan pasti suka dukanya pasti ada ya, Ada. nggak semua berjalan. Jadi yang namanya apapun yang kita lakukan pasti suka dukanya pasti ada ya, Ada. nggak semua berjalan dengan mulus. Jadi nih Mayang, kasih tips dong untuk teman-teman di luar sana yang ingin memulai bisnis dari kecil-kecilan. Atau mungkin setelah ini teman-teman saya ada yang memulai bisnis gitu lah. Boleh. Nah, kalau untuk tipsnya itu untuk memulai bisnis itu, yang pertama itu jangan pernah takut untuk mengambil resiko. Karena kebanyakan orang itu mau memulai bisnis itu takut. Dan yang kedua itu mikirin modal. Ternyata kalau di lingkupan mahasiswa ini, mereka kan pasti maunya tuh yang murah, terutama yang banyak gitu kan. Dan ternyata untuk membuat itu nggak perlu modal yang besar, sampai berjuta-juta itu nggak perlu. Kita perlu pakai sistem PO dulu, nanti keuangannya itu bisa diatur, disimpan kalau memang mau niat buka outlet gitu kan, kayak mau dipasarkan lebih luas lagi. Nah, jadi itu untuk teman-teman semua yang dari sini ataupun yang nonton podcast ini, jangan pernah takut untuk ngambil resiko ke depan. Kalau misalnya kita gagal hari ini, bukan berarti besok kita gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, kita pindah. Usaha apa sih yang bisa kita buat itu membuat orang itu mau gitu. Kalau memang usaha ini tidak berhasil, kita ganti usahanya. Nah, kita cari tempat yang pas untuk berada di situ. Semoga teman-teman yang nonton podcast ini bisa terinspirasi dari Mayang ya. Ini udah tips menjadi seorang wirausaha, tips menjadi seorang gadis nih, menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Apa coba? Prestasi. Apa coba? Kalau untuk itu sendiri, yang pertama itu sosialisasi dulu ya. Ya. Karena untuk menjadi itu nggak mungkin kan kita tiba-tiba dicalonkan oleh orang lain sementara orang itu nggak kenal kita. Nah, jadi ibaratnya itu sosialisasi sama orang, pendekatan sama orang lain itu siapapun itu penting. Karena gimana kita mau membuat diri kita itu baik di depan orang, dikenal orang, tapi orang nggak kenal kita. Tiba-tiba kita ibaratnya kayak calon putri Indonesia nih misalnya, tapi orang Indonesia nggak kenal kita gitu. Jadi kayak nggak ada ikon gitu. Terus yang selanjutnya itu jangan pernah yang namanya merendahkan orang lain. Benar. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena kalau kita merendahkan orang lain tuh berpandang itu, suatu saat kita juga akan berada di titik itu. Ya, karena kalau kita ngerendahin orang lain itu yang buat kita merasa sombong ya pertama Iya, ya. benar. Jadi menganggap segala sesuatunya itu sepele. Jadi merasa oh aku nih yang unggul gitu. Iya, benar. Kalau dia belum ada apa-apanya gitu. Wah, jadi udah banyak nih yang kita obrolin dengan Mayang ya, mulai dari
menjadi Bisnis. mahasiswa yang berprestasi, bisnis, Cara bagi waktunya. cara membagi waktu. Udah banyak juga yang kita dengar dari Mayang, pengalaman-pengalaman yang inspiratif. Menginspirasi loh ya. Gimana? Menginspirasi. Ya, menginspirasi itu. Terima kasih ya Mayang udah menyempatkan hadir di Makasih, Maya. podcast Mani ini, podcast Podcast. yang masih bisa dibilang kecil-kecilan. Mungkin bagi kami suatu kehormatan ya buat Mayang bisa diundang ke tempat ini, terus nyempatin waktu buat datang ke sini. Intinya tadi yang pertama apa? Jangan merendahkan orang lain, Harus tetap berusaha. tetap berusaha apapun yang sedang dijalani, walaupun dalam sebuah kegagalan, kemudian tetap menjadi apa tadi? Diri sendiri. Iya, tetap harus menjadi diri sendiri dan menjaga sikap ya Maya. Iya benar. Mungkin sebelum kita tutup ya podcast kita kali ini, boleh nggak sih kasih inspirasi untuk teman-teman di luar sana yang masih mager-mageran, terutama yang atau yang masih introvert? Bukan inspirasi sih, lebih ke motivasi. Motivasi benar Oh, ya. ya. Untuk dari aku, untuk teman-teman semua yang nonton podcast ini hari ini, yang pertama kalau untuk bisnis tadi, wirausaha, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kegagalan hari ini belum tentu kegagalan di masa yang akan datang. Dan juga kita tanamkan moto di dalam diri kita sendiri, aku akan menjadi apa yang aku inginkan dan aku akan mencapai apa yang aku ingin capai. Iya. Jadi itu semua akan memotivasi diri kita sendiri. Dan ingat, gak ada orang yang gak gagal di dunia ini. Semuanya pasti mengalami kegagalan, tapi semuanya bakalan memutuskan untuk bangkit lagi, bukan untuk duduk diam. Jadi aku yang sekarang ada di sini, aku yang pernah jatuh di masa yang kemarin. Jadi jangan menganggap kalau enak banget ya, tapi aku tidak pernah memperlihatkan di mana sih susahnya di belakang kemarin. Jadi yang kita tahu adalah tetap melangkah untuk ke depan dan prioritaskan langkah aku ini adalah untuk orang tua aku ke depan. Balik lagi sih, tanggung jawab hidup kita ke depan itu ada di diri kita sendiri. Iya, bener banget, Kita yang bertanggung jawab. Oke Mayang, terima kasih ya udah datang, udah nyempetin hadir di podcast yang kecil ini Kecil-kecilan atau ini. yang masih terbilang belum besar ya. Tapi mungkin obrolan kita hari ini batas ini aja dulu. Nanti kalau ada kesempatan yang baik, waktu yang tepat, kita bisa ketemu lagi ngobrolin hal-hal yang inspiratif lainnya, hal-hal yang dapat memotivasi teman-teman yang nonton podcast kita hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Mani. Dadah. Salam literasi.